Apakah Jokowi terlibat kasus Raja Ampat? Tidak. Hingga saat ini tidak ada bukti Presiden Jokowi terlibat dalam kasus tambang nikel di Raja Ampat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia secara tegas membantah tudingan yang mengaitkan nama Jokowi atau keluarganya terkait izin usaha pertambangan di wilayah tersebut. 4 IUP izin usaha penambangan yang kini dicabut diterbitkan pada tahun 2004 sampai tahun 2006, jauh sebelum pemerintahan Jokowi dimulai pada tahun 2014. Salah satu izin yang tidak dicabut milik PT GAG Nikel, bahkan berasal dari era Orde Baru sejak 1998. Isu populer tentang kapal pengangkut nama Jokowi Mahakam atau Dewi Iriana hanyalah kebetulan, bukan milik presiden atau keluarganya, dan disebut hoak oleh pihak PT Pelni. Ringkasnya, tidak ada dasar hukum maupun bukti bahwa Jokowi terlibat dalam kasus Raja Ampat. Tuduhan tersebut telah dibantah secara resmi oleh kementerian terkait dan pihak-pihak independen. Izin tambang dan dampak lingkungannya, khususnya di daerah sensitif seperti Raja Ampat, adalah isu penting dan kompleks. Berikut penjelasan yang seimbang. Izin tambang IUP di Raja Ampat diterbitkan sejak tahun 2004 sampai tahun 2006 saat otonomi daerah diberlakukan. Pemda punya wewenang mengeluarkan IUP saat itu. 4 IUP yang diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat ketika itu di antaranya: 1. PT Anugerah Surya Pratama, 2. PT Indo Mineralita Prima, 3. PT Tunos Sukses Mandiri, 4. PT Pacific Mining. Pemerintah pusat, Kementerian SDM, baru mencabut izin tersebut pada tahun 2002 sampai 2004 karena dianggap tidak aktif, tidak sesuai aturan, atau berpotensi merusak lingkungan. Hanya satu perusahaan yang izin usaha pertambangannya masih aktif, yaitu PT GAG Nikel, anak usaha dari PT Antam. Dampak lingkungan di Raja Ampat. Raja Ampat adalah kawasan konservasi laut dan daratan kelas dunia, terkenal karena keanekaragaman hayati tertingginya. Potensi dampak tambang: kerusakan terumbu karang, sedimentasi dan limbah tambang bisa mencemari perairan. Deforestasi, aktivitas tambang di daratan bisa menyebabkan kehilangan hutan tropis. Gangguan ekosistem laut, pencemaran logam berat nikel mengganggu populasi ikan dan biota laut. Konflik sosial, izin tambang bisa memicu konflik antara perusahaan plus masyarakat adat. Para wisata terganggu. Eksplorasi tambang bisa merusak citra dan daya tarik wisata Raja Ampat. Reaksi publik dan pemerintah. Masyarakat adat dan kelompok lingkungan seperti Walhi dan Greenpeace menolak keras tambang di Raja Ampat. Pemerintah pusat belakangan mengoreksi pemberian IUP lama, menyebutkan bahwa wilayah tersebut seharusnya steril dari pertambangan. Ada dorongan yang menetapkan seluruh Raja Ampat sebagai kawasan konservasi permanen yang bebas dari tambang. Izin usaha dan status terbaru. PT GAG Nikel adalah anak usaha PT Aneka Tambang Antam yang mengoperasikan tambang nikel di Pulau GAG, bukan di dalam kawasan Geopark Raja Ampat. Dari 5 izin tambang yang ada, pemerintah mencabut izin 4 perusahaan lainnya pada 10 Juni tahun 2005. Hanya PT GAG Nikel yang tetap beroperasi karena dinilai memenuhi standar AMDAL, mengantongi RKAB, dan berlokasi di luar zona geopark. Pendidikan lingkungan dan pengawasan. Meski izinnya tidak dicabut, pemerintah memberlakukan pengawasan ketat pada aktivitas perusahaan, terutama terkait implementasi AMDAL dan reklamasi
agar tidak merusak ekosistem laut dan terumbu karang. PT GAG mengklaim telah melaksanakan program keberlanjutan sejak tahun 2018 seperti reklamasi DAS, konservasi terumbu karang, dan pemantauan kualitas lingkungan. Dampak dan kontroversi. Aktivitas pertambangan di pulau-pulau sekitarnya telah memicu deforestasi dan sedimentasi yang mengancam ekosistem laut dan keanekaragaman hayati Raja Ampat. Greenpeace dan kelompok lingkungan meminta pelarangan total tambang di kawasan tersebut, termasuk tekanan untuk menghentikan operasi GAG Nikel. Fakta ringkas. Lokasi tambang Pulau GAG 5 km di luar Geopark. Izin saat ini aktif hingga minimal tahun 2038 dari KAB dan AMDAL tersedia. Pengawasan sangat ketat berdasarkan arahan Presiden dan Kementerian ESDM dan LHK. Aktivitas awal eksploitasi sejak tahun 1998, produksi sejak tahun 2017.